wabarakatuh. Saya Risma Syafira, absen 27 kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 2 Wonogiri. Semenjak mewabahnya COVID-19 di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia, kata corona kian sering terdengar di telinga masyarakat. Sejauh ini COVID-19 masih menjadi perbincangan di sejumlah negara, lantaran kasusnya yang kian meningkat hingga WHO menetapkan kasus tersebut sebagai sebuah pandemi. Sementara di Indonesia, pada Minggu sore 29 Maret 2020, angka kasus ini telah mencapai 1.285 kasus. Di antaranya 64 orang dinyatakan sembuh dan 144 orang dinyatakan meninggal dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu COVID-19 dan dampaknya bagi dunia dan Indonesia. Yuk kita simak video berikut. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius, dan sindrom pernafasan akut berat. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian dikenal sebagai COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan ini. COVID-19 atau coronavirus berasal dari Wuhan, Cina, Tiongkok dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebaran COVID-19 atau virus corona tersebut antara lain percikan air liur ke lidah bisa dari babi dan kucing, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah COVID-19 ini? Hingga saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu langkah yang terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari bepergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging atau telur sampai matang. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk dan bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Setelah kalian melihat video animasi mengenai corona, penyebaran, dan cara pencegahan yang dapat kita lakukan, aku mau kasih tahu buat kalian upaya pemerintah dalam menangani coronavirus atau COVID-19 ini. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah protokol terhadap penanganan COVID-19, di antaranya pelayanan perpajakan yang dilakukan di tempat pelayanan terpadu pada kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia untuk sementara waktu ditiadakan. Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan pengendalian COVID-19 ini dengan membatasi interaksi sosial, yaitu dengan penerapan social distancing. Penerapan jarak sosial mencakup pengurangan interaksi langsung dengan orang lain selama berada di rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menghentikan atau memperlambat laju penyebaran COVID-19 ini. Dampak coronavirus terhadap produktivitas dan rehabilitas perusahaan. Mulai ditetapkannya oleh WHO pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai wabah berbahaya dan perlu mendapatkan perhatian khusus, hingga hari ini COVID-19 masih bergejolak. Selain menyerang kesehatan dalam populasi manusia di 5 benua, COVID-19 juga menyebabkan berantakannya berbagai sektor penting pada beberapa industri operasional, baik itu di pabrik, gudang, maupun pengiriman. Namun, di area tertentu seperti di industri e-commerce justru memberikan peluang peningkatan jumlah permintaan dan kapasitas layanan. Contohnya saja permasalahan yang dihadapi suatu perusahaan yang disebabkan adanya COVID-19 ini. Yang pertama adalah industri makanan dan minuman.
Bali dan Surabaya merupakan dua kota yang mengalami penurunan pendapatan harian yang paling signifikan. Sementara itu, industri jasa menjadi industri kedua yang paling terkena dampak COVID-19 ini. Sementara itu, industri retail juga terdampak setelah industri F&B dan jasa. Namun, apabila melihat presentasi penurunan pendapatan harian terbesar, industri retail mengalami penurunan terbesar. Nah, apa sih upaya perusahaan dalam menangani permasalahan tersebut? Krisis yang saat ini atau akan terjadi seharusnya tidak membuat pelaku bisnis panik. Sebagai krisis, seharusnya bisa menjadi stimulus bagi pelaku bisnis untuk mempersiapkan strategi yang lebih baik dalam menghadapi berbagai permasalahan di masa depan. Manajemen krisis diperlukan agar perusahaan dapat lebih siap dalam menghadapi krisis dan mengurangi dampaknya sehingga proses bisnis tetap dapat berjalan secara produktif. Dampak coronavirus atau COVID-19 terhadap dunia perbankan. COVID-19 menghantam sektor perbankan ASEAN melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah, yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit dan berujung pada menurunnya profitabilitas industri perbankan. Yaitu, perbankan di Amerika Serikat akan mengalami tekanan dari sisi kredit. Selain itu, margin bunga bersih atau NIM dalam jangka panjang akan terancam tertekan. Pertumbuhan kredit, penurunan pendapatan bunga-bunga dan non-bunga bank-bank di kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan mengalami perlambatan. Seperti perbankan Singapura, sementara itu langsung terdampak oleh Cina, lantaran 24% kredit mereka mengalir ke berbagai perusahaan asal Cina. Hal yang sama juga melanda perbankan di Vietnam. Berkurangnya pemasukan dari sektor pariwisata, terganggunya rantai pasok manufaktur, serta perlemahannya permintaan ekspor, cenderung memberikan tekanan pada keuntungan perusahaan yang pada akhirnya dapat membebani kualitas aset perbankan. Sementara itu, standar penjaminan kredit perbankan serta kualitasnya modal perbankan Malaysia diprediksi dapat membantu menahan dampak COVID-19 pada industri perbankan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah OJK mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian untuk menangkis dampak wabah corona. Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran COVID-19 ini, termasuk dalam hal ini debitur UMKM, dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembiayaan pokok atau bunga untuk kredit sampai dengan 10 miliar rupiah. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit. Melalui kebijakan stimulus ini, perbankan diharapkan memiliki pergerakan yang lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debiturnya. Setelah membahas dampak coronavirus atau COVID-19 terhadap dunia perbankan, apa sih dampak coronavirus terhadap perekonomian Indonesia? Dana Moneter Internasional atau IMF menyatakan ekonomi dan keuangan global saat ini tengah mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Lantaran virus ini telah mewabah di hampir seluruh negara dan sekaligus melumpuhkan ekonomi. Ekonomi Indonesia bisa masuk skenario terburuk jika tidak mengatasi dengan benar pandemi ini. Semakin banyaknya jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 membuat pemerintah menerapkan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kondisi ini tentu berdampak pada peraturan roda perekonomian di dalam negeri. Efek wabah COVID-19 terhadap ekonomi diperkirakan masih dapat diatasi sehingga ekonomi tumbuh di atas 4% pada tahun ini. Namun, dengan skenario terburuk, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya akan tumbuh 2,5% dan bahkan 0%. Demi memperkecil efek COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, pemerintah telah merilis berbagai stimulus fiskal yang ditujukan bagi masyarakat dan sektor-sektor terdampak.
Beberapa stimulus yang telah digelontorkan pemerintah antara lain difokuskan untuk meredam resiko pada sektor pariwisata. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk meredam dampak wabah COVID-19 ini. Pemerintah juga memberikan stimulus non-fiskal untuk mendorong kegiatan ekspor-impor antara lain penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan untuk aktivitas ekspor, penyederhanaan dan pengurangan latras untuk aktivitas impor bahan baku sektor tertentu. Pemerintah juga mempercepat proses ekspor-impor untuk trades yang memiliki reputasi baik. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan pelatihan dan memberikan santunan sebesar 1 juta per kepala. Sekedar tambahan ya teman-teman, stay at home merupakan antisipasi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Perintah yang mengharuskan setiap orang untuk tidak keluar rumah demi keselamatan dan kesehatan orang tersebut. Menahan diri di rumah ketika pandemi virus corona bertujuan agar Anda tidak terpapar virus ini. Dengan membatasi jumlah aktivitas yang ada di luar ruangan mampu mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Sekian pembahasan mengenai coronavirus atau COVID-19 dan dampak-dampaknya bagi dunia. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.